Halo, ketemu lagi teman-teman semua dengan tim katekese Paroki Slipi Gereja Kristus Salvator dalam video pengenalan gereja. Di sini masih ada Pak Broto selaku Ketua Seksi Katekese, Katrin, Lia, Marcella sebagai tim pengajar. Di seri yang pertama, kita telah belajar tentang ruangan-ruangan yang ada di dalam gereja serta para petugas liturgi. Nah, kalau di seri ini, kita akan mengenal peralatan liturgi dan busana liturgi yang memeriahkan sebuah perayaan liturgis dan membantu kita untuk makin menghayati Tuhan yang hadir bersama kita. Sakristi adalah tempat persiapan imam dan pembantunya. Misalnya misdinar, prodiakon, serta lektor sebelum mereka keluar menuju ke altar. Lilin Paskah. Lilin Paskah adalah simbol Kristus sebagai terang dunia yang hadir di tengah umat. Warna putih dan tinggi juga melambangkan tiang api yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir, sekaligus lambang cahaya Kristus di masa kita sekarang ini yang dipimpin keluar dari perbudakan atas dosa. Nah, di samping lilin Paskah, kita juga mengetahui ada lilin altar yang diletakkan pada waktu perayaan Ekaristi. Lilin dalam perayaan Ekaristi juga simbol terang dan kehadiran Kristus yang adalah sang terang dunia, lambang pengorbanan dan kasih. Lilin yang terbakar habis merupakan simbol pengorbanan dan cahayanya menerangi seluruh sisi kegelapan, yang artinya Yesus menerangi seluruh umat. Lilin melambangkan Yesus yang memberikan dirinya sampai sehabis-habisnya. Ia rela mati, dan lilin juga melambangkan persembahan hidup umat. Dalam PUMR 117, altar sekurang-kurangnya ditutup dengan satu helai kain altar warna putih, dan sekurang-kurangnya pada meja altar ada 2 lilin yang menyala. Lilin juga menciptakan suasana hikmat dan menunjukkan tingkat kemeriahan pada suatu perayaan. Kita bisa melihat melalui jumlah-jumlahnya yang ditambahkan ketika itu merupakan perayaan besar. Di samping salib besar yang ada di dinding altar atau panti imam, juga ada sebuah salib kecil yang menghadap pastor yang diletakkan di atas meja altar. Salib kecil agar imam mengarahkan pikiran pada Kristus. Jadi maknanya agak berbeda ya dengan salib yang besar, karena kita ini memerlukan pemimpin yang juga fokus pada Kristus. Ya. Piala. Piala dalam bahasa Latin disebut calyx, yang berarti cawan. Piala biasanya dibuat dari logam mulia, yang bagian dalamnya dilapisi emas. Di dalam perayaan Ekaristi, piala digunakan sebagai tempat menuangkan anggur dan dicampur sedikit air. Anggur tersebut akan menjadi darah Kristus saat konsekrasi. Piala adalah bejana tersuci di antara segala bejana. Piala melambangkan cawan yang dipergunakan Tuhan pada perjamuan malam terakhir, di mana Ia untuk pertama kalinya mempersembahkan darahnya. Piala melambangkan cawan sengsara Kristus. Koklir adalah sendok kecil yang digunakan imam untuk mengambil air dari ampul dan mencampurkannya dengan anggur yang juga dari ampul untuk dimasukkan ke dalam piala. Namun saat ini jarang digunakan karena bentuk ampul yang sudah memudahkan imam di dalam menuang keduanya ke dalam piala. Berikutnya purifikatorium. Purifikatorium adalah sehelai kain lenan putih berbentuk persegi panjang. Kain ini biasanya dihiasi dengan gambar salib kecil. Purifikatorium sering disebut lap piala karena digunakan untuk membersihkan piala, sibori, dan patena. Setelah digunakan, purifikatorium dilipat 3 memanjang dan diletakkan di atas piala. Yang berikutnya adalah patena dan hosti besar.
Kata patena dari bahasa Latin, artinya piring. Patena terbuat dari logam yang biasanya dilapisi atau disepuh emas, berbentuk bundar dengan permukaan yang datar. Patena digunakan sebagai tempat meletakkan hosti besar untuk ekaristi. Untuk bahan-bahan persembahan utama adalah roti dan anggur. Roti yang digunakan adalah roti tidak beragi, mengingatkan kita pada Paskah pertama di mana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tangan bangsa Mesir. Roti tak beragi juga digunakan Tuhan Yesus pada perjamuan terakhir sebelum sengsaranya. Maka roti yang kita sambut dalam komuni pun adalah roti tak beragi. Ada hosti besar dan hosti kecil. Hosti besar digunakan oleh imam untuk ditujukan kepada umat. Hosti kecil untuk dibagi-bagikan kepada umat setelah dikonsekrasi, yaitu diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Berikutnya adalah pala. Pala berasal dari bahasa Latin pala corporalis, artinya kain untuk tubuh Tuhan. Pala berupa kain lenan putih yang diperkeras, sehingga menjadi kaku seperti papan. Di bagian tengah pala diberi hiasan, sedangkan di bagian pinggir biasanya seperti direnda. Pala ini berbentuk bujur sangkar dan dipergunakan untuk menutup piala dan patena. Berikutnya adalah korporal. Korporal berasal dari bahasa Latin corpus, artinya tubuh. Karena itulah korporal akan diletakkan tubuh Tuhan Yesus. Korporal adalah sehelai kain lenan putih berbentuk bujur sangkar. Pada bagian tengah atau salah satu ujungnya biasanya ada tanda salib kecil. Hal ini digunakan agar pemasangannya tidak terbalik. Korporal ini dibentangkan di atas meja altar sebagai alas untuk meletakkan piala, sibori, dan persembahan lainnya. Sesudah digunakan, korporal ini akan kembali dilipat. Setelah digunakan di dalam misa, kain-kain ini termasuk juga taplak harus diperlakukan juga dengan hormat, yaitu dengan mencucinya secara bersih. Namun cara mencucinya tidak boleh dicampur dengan lain-lainnya. Nah, urut-urutan dalam penyusunan piala pada misa adalah sebagai berikut. Piala, sendok, purifikatorium, patena dengan hosti besarnya, pala, korporal. Peralatan-peralatan seperti piala, sibori, terbuat dari logam yang tidak berkarat seperti emas, kuningan, dan bukan dari benda yang mudah pecah atau lapuk. Karena Yesus tak pernah akan hilang, maka abadi. Berikutnya adalah sibori. Sibori berasal dari bahasa Latin siborium, artinya piala dari logam. Memang sibori ini terbuat dari logam, bahkan seringkali disepuh emas. Bentuk sibori menyerupai piala, namun ada tutup di atasnya. Selain itu, perbedaan yang juga sering muncul dibandingkan dengan piala, bagian dasar sibori sering ditemukan semacam benjolan kecil. Nah, benjolan ini tidak ditemukan pada piala. Sibori adalah wadah untuk hosti-hosti kecil yang akan dibagikan dalam komuni oleh imam dan prediakon kepada umat. Pyxis. Pyxis berasal dari bahasa Latin pix, artinya kotak. Pyxis berbentuk bundar dan biasanya ada engsel sebagai alat buka tutup. Pyxis ini terbuat dari logam dan bagian dalamnya berlapisan emas. Pyxis digunakan untuk menyimpan sakramen Maha Kudus yang akan dikirim kepada mereka yang sakit atau yang akan ditahtakan dalam kebaktian sakramen Maha Kudus. Air dan anggur. Secara teologis, pencampuran air dan anggur memiliki 3 makna. Yang pertama,
Air melambangkan cairan lambung yang mengalir dari tubuh Kristus saat ia ditusuk lambungnya ketika di atas kayu salib. Yang kedua, air dan anggur melambangkan keilahian dan kemanusiaan dari Yesus Kristus, 100% Allah, 100% manusia. Oleh sebab itu, diadakan pencampuran keduanya. Yang ketiga, pencampuran keduanya juga mengungkapkan makna kesatuan tak terpisahkan antara Kristus dan kita sebagai umat beriman. Wah, maknanya dalam ya. Makanya ketiga makna itu terangkum dalam doa imam, yaitu doa presidensil yang biasanya didaraskan dalam hati oleh imam atau dengan suara lembut sekali oleh pemimpin ekaristi atau imam. Yaitu sebagai berikut. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Air dan anggur perjamuan suci jika diminum tanpa pemaknaan di dalam hati, tidak ada bedanya dengan kita minum biasa, jadi perlu penghayatan iman. Ini adalah ampul. Ampul adalah dua wadah kecil yang dibuat dari kaca atau logam. Bentuknya seperti buyung kecil. Dalam setiap misa, selalu ada dua ampul di atas meja kridens. Ampul sebelah kiri berisi air dan ampul sebelah kanan berisi anggur. Kedua ampul inilah yang akan diserahkan kepada pimpinan perayaan Ekaristi ketika persiapan persembahan dan sesudah komuni. Yang ini adalah lavabo. Lavabo berasal dari bahasa Latin lavare, artinya membasuh. Lavabo adalah bejana atau dapat pula berupa mangkok. Lavabo ini tempat menampung air bersih yang digunakan imam membasuh tangannya. Misalnya, sesudah mempersiapkan bahan persembahan. Berikut ini adalah buku-buku yang digunakan pada saat perayaan Ekaristi. Buku-buku yang digunakan untuk membantu imam dan para petugas liturgi adalah sebagai berikut. Ada buku tata perayaan Ekaristi, yaitu buku pegangan imam dalam perayaan Ekaristi. Isi buku berupa rumusan doa-doa baku yang disusun secara sistematik. Yang berikutnya adalah buku misa atau leksionarium. Berisi bacaan-bacaan misa dari kitab suci. Buku ini digunakan oleh para pembaca kitab suci pada waktu ibadat sabda. Berikutnya adalah bacaan Injil atau Evangelarium. Buku ini khusus dibaca oleh imam saat ibadat sabda. Pada saat perarakan masuk, buku ini diangkat tinggi-tinggi oleh lektor untuk mengungkapkan kehadiran Yesus di dalam Injilnya. Salib pancang atau salib penyangga adalah salib yang diberi penyangga yang agak panjang sebagai pegangan. Salib penyangga ini biasanya digunakan untuk perarakan masuk dalam suatu misa atau bisa juga pada waktu misa Minggu Palma atau perarakan Sakramen Maha Kudus dan Hari Raya Kamis Putih. Berikutnya adalah navikula. Navikula akrab disebut wadah dupa. Adalah bejana tempat penyimpanan serbuk dupa. Dupa adalah wewangian yang terbuat dari akar tumbuh-tumbuhan. Jika dupa dibakar akan naik ke atas, maka melambangkan naiknya doa-doa umat beriman kepada Allah. Berikutnya adalah turibulum. Turibulum berasal dari bahasa Latin turis, artinya dupa. Turibulum ini akrab disebut wirup. Turibulum terbuat dari kuningan. Gunanya tentu menjadi sarana pendupaan pada acara-acara liturgi. Dalam sebuah perayaan Ekaristi, wirup digunakan untuk mendupai alat-alat liturgi, petugas, serta umat yang hadir. Turibulum dibawa dan diayun-ayunkan dengan 3 rantai yang dipasang pada badannya. Sementara rantai keempat digunakan untuk menggerakkan tutupnya
Biasanya alat ini memiliki tiang untuk menggantungkannya. Berikutnya adalah kandelat. Kandelat artinya tempat lilin. Alat ini digunakan untuk penerangan, khususnya pada arak-arakan sakramen Maha Kudus pada hari Kamis Putih. Berikutnya adalah monstran. Monstran berasal dari bahasa Latin monstrante, artinya mempertontonkan atau memperlihatkan. Monstran terbuat dari emas atau logam mulia yang pantas. Monstran sebagai tempat sakramen Maha Kudus sewaktu perarakan atau sewaktu ditahtakan. Biasanya diadakan perarakan dan atau pentahtaan pada Jumat pertama setiap bulan, Kamis Putih, dan hari-hari tertentu lainnya. Nah, adik-adik, kalau kamu lihat monstran, pasti kamu akan berpikir bagaimana caranya hosti sakramen Maha Kudus itu ditempatkan dalam monstran. Nah, di dalam monstran itu ada alat yang namanya lunula. Tugasnya adalah mengapit atau menjepit sakramen Maha Kudus. Dengan fungsinya sebagai penjepit tersebut, maka sakramen Maha Kudus dapat berdiri sekaligus dilihat oleh umat di dalam monstran tersebut. Ini adalah bejana air suci atau yang disebut asperges dan aspersorium. Keduanya dipakai pada saat pembaptisan. Aspergil. Aspergil berasal dari bahasa Latin yaitu aspergere, artinya memerciki. Aspergil berupa sebatang tongkat pendek yang di ujungnya terdapat sebuah bola logam yang berlubang. Alat ini dipakai untuk memerciki air suci kepada orang atau benda dalam pemberkatan dan diiringi lagu aspergesme, yang berarti perciklah aku. Aspergil ini memudahkan pastor untuk membawa kemana-mana karena bentuknya yang kecil, ada yang bentuk kecil untuk bisa dikantongi. Nah, aspergil ini berbeda dengan hisop ya. Berikutnya adalah hisop. Tak lepas dari sejarah disebut hisop karena di tanah Yahudi terdapat tanaman hisop yang digunakan untuk pemercikan. Hisop ini bentuknya seperti kuas, dipakai untuk memerciki umat dengan air suci, dan bisa juga untuk memerciki suatu benda. Selanjutnya, ini adalah bel. Bersama dengan gong, bel menjadi penanda dalam perayaan Ekaristi. Gong dan bel dibunyikan pada saat-saat sebelum konsekrasi. Pada Trihari Suci, gong dan bel tidak dibunyikan lagi pada saat misa Kamis Putih setelah kemuliaan, dan baru terdengar lagi pada saat kemuliaan misa malam Paskah. Ini untuk menandakan bahwa kita sedang berduka cita karena Tuhan wafat. Sebagai penggantinya, dibunyikanlah keprak atau krotalus. Ini adalah keprak atau krotalus. Keprak atau krotalus merupakan alat yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengeluarkan bunyi ketika diayun atau diputar. Keprak terbuat dari kayu sehingga suara yang dihasilkan merupakan suara khas kayu. Keprak digunakan setelah kemuliaan pada Kamis Putih, pada pemindahan sakramen, sampai dengan sebelum kemuliaan pada malam Paskah. Berikutnya adalah minyak suci. Dalam tradisi kekayaan Gereja Katolik, ada 3 jenis minyak suci sebagai berikut. Yang pertama, Oleum Catechumenorum. Minyak ini digunakan untuk katekumen atau calon baptis. Yang kedua, ada Oleum Informorum. Minyak ini digunakan untuk orang sakit. Yang ketiga, Sacrum Chrisma. Minyak ini untuk calon krisma, calon imam, calon uskup, gereja, dan altar. Minyak suci ini adalah minyak zaitun murni, atau kadang campuran antara minyak zaitun dengan balsam. Ketiga minyak tersebut harus diperbaharui setiap tahun agar tetap segar. Jika ada sisa minyak, harus dibakar.
Minyak ini diberkati oleh uskup setiap tahun dalam misa Krisma. Nah, kita sudah mengenal berbagai peralatan liturgi yang digunakan dalam berbagai perayaan. Sekarang kita mau tahu nih busana-busana liturgi yang berbeda-beda itu. Namanya apa saja, dipakai oleh siapa saja, dan tentunya untuk apa saja. Warna liturgi. Yang dimaksud dengan warna liturgi adalah warna stola dan kasula yang dipakai imam sewaktu mengadakan kegiatan liturgi atau ekaristi. Warna ini disesuaikan dengan masa liturgi pada saat itu. Bisa dilihat dalam kalender liturgi. Warna merah. Merah melambangkan Roh Kudus, darah, api, cinta kasih, pengorbanan, dan kekuatan. Warna ini dipakai pada hari raya Jumat Agung, Minggu Palma, Pentakosta, dan Pesta Para Martir. Warna ungu. Ungu mengungkapkan tobat, duka, dan mati raga. Warna ini dipakai pada masa Advent, Prapaskah, dan misa arwah atau pemakaman. Warna hijau. Hijau melambangkan harapan, syukur, dan kesuburan. Hutan dan persawahan yang subur juga berwarna hijau. Warna ini dipakai pada hari-hari dalam misa biasa. Warna rose. Ada satu lagi warna yang dipakai 2 kali dalam setahun, yaitu warna rose atau merah muda keunguan. Warna ini dipakai pada minggu ketiga masa Advent dan minggu keempat masa Prapaskah. Warna ini melambangkan kesukacitaan karena masa penantian sudah hampir selesai. Penantian akan kelahiran Yesus dan kebangkitannya. Warna putih. Putih mengungkapkan kegembiraan dan kesucian. Warna ini bisa dipertukarkan dengan warna kuning dan dipakai pada hari raya Misa Natal, Paskah, Kamis Putih. Warna putih juga dipakai untuk pesta Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria, para malaikat, para santo dan santa yang bukan martir. Jubah. Jubah adalah pakaian resmi para rohaniwan. Jubah panjang sampai ke mata kaki. Dulu, jubah merupakan pakaian harian para imam, tetapi kini seringkali hanya dipakai pada pertemuan penting dan resmi saja. Alba. Kata alba dalam bahasa Latin artinya putih. Alba dengan warna putihnya itu memancarkan citra kekudusan. Bentuknya mirip jubah yang terbuat dari kain lenan putih. Busana ini sangat panjang hingga sebatas pergelangan kaki dan memiliki lengan panjang hingga pergelangan tangan. Kolar adalah kerah putih yang biasa dipakai oleh pastor sebagai pakaian sehari-hari atau pakaian religius. Kolar dalam bahasa Latin artinya leher, merupakan tanda identitas, tanda khusus di dalam imam melakukan tugasnya. Jati diri yang harus diusahakan supaya berperilaku baik. Sebagai lambang ikatan persatuan dengan Allah, imam seluruhnya milik Allah dan sebagai tanda ketaatan. Juga merupakan tanda penjaga imam, sehingga orang memperlakukan dan mendengarkan selayaknya ia sebagai imam. Amik. Amik adalah kain putih segi 4 dengan 2 tali di kedua ujungnya. Ada juga yang model lain yang tidak segi 4 dan tanpa tali. Amik yang melingkari leher dan menutupi bahu dan pundak itu melambangkan pelindung membawa keselamatan yang membantu pemakainya untuk mengatasi serangan setan. Amik juga secara praktis berfungsi untuk menutupi kerah baju supaya rapih dan penahan dingin sekaligus untuk penyerap keringat agar busana liturgi yang dikenakan tidak mengalami kerusakan.
Amik dipakai dengan menyelingkan kedua tali di depannya dan membentuk salib Santo Andreas. Saat ini amik jarang dipakai karena kondisi cuaca dan sebagainya. Single. Single adalah tali pengikat alba pada pinggang. Ini merupakan simbol dari kesucian hati dan pengekangan diri. Bentuk single berupa tali panjang dengan jumbai-jumbai pada kedua ujungnya. Tali ini diikatkan pada sekeliling pinggang untuk mengencangkan atau merapikan alba. Single biasanya berwarna putih atau sesuai dengan warna masa liturginya. Stola. Stola adalah semacam selendang yang panjangnya sesuai dengan kondisi setempat. Warna stola disesuaikan dengan warna masa liturgi pada saat itu. Stola merupakan simbol bahwa yang mengenakannya sedang melaksanakan tugas resmi gereja, terutama menyangkut tugas pengkudusan. Casula. Casula berasal dari bahasa Latin casula, artinya rumah. Casula disebut juga planeta, adalah pakaian luar yang dikenakan di atas alba dan stola. Warna casula menyesuaikan dengan warna liturgi atau pesta yang dirayakan. Bentuk casula beraneka ragam, disesuaikan dengan keadaan dan budaya setempat. Casula ini melambangkan kemuliaan Kristus. Fluviale atau porkap. Fluviale semacam kain mantel hujan yang indah. Fluviale dikalungkan pada leher dari belakang dengan kancing rantai dari kedua sudut atas mantel. Dalam liturgi, fluviale dipakai oleh uskup atau imam pada perayaan Ekaristi, seperti prosesi, adorasi, pemberkatan dengan sakramen Maha Kudus, pemberkatan mempelai tanpa misa kudus, atau upacara pemberkatan lain. Superpli. Superpli berasal dari bahasa Latin super pellisium, artinya di atas dada. Superpli seperti rok berwarna putih, panjangnya sampai di atas lutut. Sedangkan lengan bajunya lebar dan kadang-kadang diberi renda-renda di bagian lengan dan lipatannya. Superpli dikenakan imam atau diakon dalam rangka ibadat atau perayaan liturgi di luar misa, seperti mengantar komuni, adorasi, ibadat tobat, dan ibadat-ibadat lainnya. Velum. Velum artinya kain selubung. Sesuai dengan namanya, velum diselubungkan atau dikalungkan dari belakang dan dikenakan pada punggung. Velum digunakan oleh imam atau diakon untuk menyelubungi pegangan monstrans yang berisi sakramen Maha Kudus dalam rangka prosesi sakramen Maha Kudus atau pemberkatan umat dengan sakramen Maha Kudus. Memang unsur busana ini tidak dipakai dalam perayaan Ekaristi, namun sangat berkaitan dengan sakramen Ekaristi, yakni dalam adorasi dan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Dalmatik. Dalmatik adalah busana resmi diakon di saat bertugas melayani dalam misa atau perayaan Ekaristi, khususnya yang bersifat agung atau meriah. Dalmatik digunakan setelah stola diakon. Busana ini melambangkan sukacita dan kebahagiaan sebagai buah-buah dari pengabdian pada Allah. Warna atau motif disesuaikan dengan busana imam yang dilayaninya, kasula imam pada waktu misa. Bentuk dalmatik seolah mirip kasula, namun sebenarnya mempunyai pola yang berbeda. Wow. Wow.
Lagu Gloria. Lagu Gloria secara tradisi diingatkan dan diyakini oleh bapak-bapak pendiri gereja bahwa pada saat itu ketika Yesus malam di mana Yesus lahir, malaikat-malaikat Tuhan bernyanyi di dalam surga, sehingga kita juga diharapkan juga bernyanyi bersama malaikat. Jadi suaranya makanya lebih lantang dan lebih gegap gempita karena kita bernyanyi bersama dengan para malaikat seperti pada waktu itu. Lagu Gloria tidak boleh diubah, bukan karena soal melodinya ya, melainkan karena tidak setara dengan hakikat madah tersebut, yaitu secara indah menyatakan iman, memuat rencana penebusan manusia, yaitu Yesus Kristus yang turun ke dunia menjadi manusia, lalu disalib dengan tujuan mengembalikan kemuliaan kepada Bapaknya yang sempat dirusak karena dosa manusia, dan mendamaikan manusia dengan Allah. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Itulah yang menjadi doksologi Trinitas bagi umat Katolik. Mengapa saat konsekrasi ketika hosti dan piala diangkat kita memandangnya bukan menutup mata? Ya, karena kita sebagai orang Katolik percaya bahwa setelah kata-kata konsekrasi yang didaraskan atau diucapkan oleh imam dalam perayaan Ekaristi, melalui kuasa Roh Kudus, roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Inilah misteri terbesar yang disampaikan Yesus sejak perjamuan malam terakhirnya. Ingat ya peristiwa Kamis Putih. Kita sebagai saksi melihat langsung, ikut serta seperti juga dengan murid-murid Yesus pada saat itu. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sewaktu menerima hosti, kita harus mengucapkan keras kata amin sebagai jawaban pernyataan tubuh Kristus yang diucapkan oleh pastor atau pembagi komuni. Kata amin sebagai jawaban kita harus diucapkan dengan lantang sewajarnya didengar oleh yang memberikan. Amin artinya setuju, saya percaya, setuju atas seluruh makna hosti yang ada, yang kita sambut, yang disertai doa-doa di dalamnya. Dengan ucapan amin sekaligus penanda bahwa kita percaya sungguh-sungguh. Perarakan masuk bukan sekedar iring-iringan semata loh, namun sebagai gambaran sejarah keselamatan bangsa Israel keluar dari penindasan dan penderitaan bangsa Mesir menuju tanah terjanji. Jadi sungguh punya rahmat keselamatan dari Allah. Peristiwa akan keselamatan itu juga menjelaskan kepada kita pemahaman akan baptisan kita. Dari dosa dan maut membawa kita masuk dalam karya keselamatan Allah, menuju hidup kebangkitan. Perarakan juga perlambang perjalanan hidup dari kematian ke kehidupan kekal, dari dosa ke pengampunan dan hidup baru. Juga sebagai penggambaran ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem yang disambut dengan ribuan manusia. Makanya ketika iring-iringan masuk, kita akan berdiri dan seluruh pandangan mata kita tertuju pada iring-iringan tersebut. Belum ke altar ya, karena Yesus pribadi hadir dalam pribadi pastor
yang masuk dalam iring-iringan tersebut. Kita menyambutnya dengan pujian gegap gempita. Makanya senantiasa lagu pembuka berupa lagu meriah. Badan kita, juga kepala kita, tegap berdiri dan kita bernyanyi dengan meriah. Kenapa? Karena dipahami sebagai kesediaan kita menerima tawaran kasih karunia Allah yang ditawarkan di hadapan kita. Teman-teman, ini adalah akhir dari pengenalan gereja yang berisi 2 seri itu. Semoga video ini akan makin membuat teman-teman makin mencintai gereja Katolik dan iman Katolik. Dengan mengenal, maka kecintaan kita juga akan semakin bertambah.